من شرح المقدمة والحديث المحسن والشرح المشايخ المتلمذين من عظيم وكرم على فاتهم من جميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشاهد الأدلة مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها وإلى رحمة لدينا وشيخنا ومن أحسن إلينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Fi kitabi al-muqaddimah ila angqal faslun mujibatul ghusli. Ini fasal menjelaskan hal-hal yang mewajibkan mandi. Ghuslu ini kalau secara bahasa bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhammah. Ghuslu atau ghuslu. Yang lebih fasih itu yang fathah, ghuslun. Ghusala yaghsilu ghuslan, bisa ghuslan, tapi lebih fasih ghuslan. Artinya apa? Ghuslu ini bisa menunjukkan arti apa? Perbuatan, ya, menyiram badan, bisa bermakna membasuh, bisa bermakna air yang digunakan untuk membasuh. Jadi al-ma' alladhi yughtasalu bihi, air yang dipakai mandi itu juga dikatakan ghusl. Pekerjaan yang mandinya itu juga dikatakan ghusl. Ada ghuslu. Ghuslu itu ma'yusal bihi min sidrin wa nahihi, campuran untuk mandi seperti daun sidr pada zaman dulu, sekarang sabunnya. Orang dulu itu pakai daun sidr yang dikenal itu dikeringkan kemudian dihancurkan jadi yang dulu, nanti bisa mandi, bisa membantu membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat kulit. Di sisi lain membuat kulit itu halus. Lebih bagus untuk kesehatan kulit dibanding sabun karena mengandung bahan kimia. Dia tak wangi tapi bisa menghilangkan bau badan. Tak wangi cuma menghilangkan bau badan. Itu ghuslu. Secara bahasa begini, ada penggunaan fuqaha. Jadi fuqaha itu kadang-kadang menggunakan kalimat itu tidak sesuai aturan lughah, ya tujuannya ada tujuan lain untuk membedakan antara dua istilah. Misalnya kayak contohnya dalam bahasa Arab yang fusha itu suami itu bahasa Arabnya zaujun, istri juga zaujun. Jadi tidak ada zaujah dalam bahasa Arab, tidak ada. Jadi yang ada zauj. Zauj ini bisa untuk suami, bisa untuk istri. Tapi fuqaha membedakan suami zauj, kalau istri zaujah. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kalau untuk belajar faraid disamakan zauj, ya kesulitan ya. Atau dalam akad nikah, kesulitan. Kalau disamakan pakai zaujun, maka fuqaha terpaksa membedakan. Sama dalam ghusl ini penggunaan fuqaha itu kalau diidhofahkan kepada sabab seperti mandi yang disunatkan karena mau jumatan, maka fuqaha lebih sering menggunakan dhamma. Ghuslul Jumat, ghuslul Idin, ghuslul kulli laylah min layali Ramadan, ghuslul janabah. Nah, begitu. Jadi kalau diidhofahkan kepada perbuatan, artinya lafaz mandi itu diidhofahkan kepada sabab yang mewajibkan atau yang mensunahkan, maka fuqaha lebih sering mengharapkan dhamma. Kalau secara lughah tidak ada bedanya, ghusl lebih fasih. Pakai kata kalau mengenai fuqaha, kalau diidhofahkan kepada sababnya maka di dhamma itu.
Tapi kalau diidafakan kepada pakaian itu fathah, artinya membasuh. Jadi kalau diidafakan kepada semisal pakaian, ghuslus saudi, bukan ghuslus saudi. Kalau ini kalau membedakan itu, ghuslul badan, ghuslul jum'ah lebih fasih di fathah, di dhamma boleh. Ghuslul saud atau ghuslul saud secara lugah, tapi penggunaan fuqaha membedakan. Kalau diidafakan pada sebabnya, mereka mendhamma ghuslul jum'ah, ghuslul idan dan seterusnya. Tapi kalau diidafakan kepada sesuatu yang dibasuh, itu di fathah. Ghuslul saud, ghuslul najasa, ghuslul ghuslul badan, begitu. Membasuh. Ghuslul wajib, ghuslul badan. Jadi kalau diidafakan pada sesuatu yang dibasuh, itu pakai fathah. Kalau secara bahasa artinya saya lamima ala syekh, pokok mengalirnya air itu ghusl, pakai niat atau tidak pakai niat, seluruh badan rata atau tidak rata, itu ya lugatan sudah dikatakan ghusl atau ghusl. Basuh wajah saja sudah ghusl, basuh seluruh badan ghusl, pakai niat ghusl, nggak pakai niat ghusl, ada sabab nggak ada sabab ghusl secara bahasa. Pokok saya lamima ala syekh, mengalirnya air pada sesuatu. Tapi kalau syar'an ghusl itu yaitu saya lamima ala jami'il badan dunia walau mandubah waya ini balik ke niat. Jadi yang dikatakan mandi syar'an itu mengalirnya air ke seluruh badan, tidak harus mengalirkan, tidak harus isalah, tapi cukup sayalan. Jadi tidak harus kita yang mengalirkan air, ngambil pakai gayung atau kita buka kerannya shower itu kita buka, atau kita ambil selang kita siramkan. Tidak harus begitu, atau kita masuk ke dalam kolam, tidak harus. Walaupun air itu nyampe sendiri kepada kita, kemudian ditaruh niat, cukup sudah, kita berdiri di bawah hujan, ngalir sendiri airnya, cukup sudah. Jadi sayalan, tidak harus isalah. Sayalan ilma ala jamil badala, ini bedanya dengan lugatan. Yang dikatakan mandi syar'an itu adalah mengalirnya air ke seluruh badan disertai niat, walau manduba, walaupun niatnya itu sunnah. Jadi niat mandi itu apakah wajib? Dalam arti wajib ini harus dilakukan biar mandinya sah, dianggap sebagai taharah ibadah. Baik itu mandi janabah, mandi yang wajib, atau mandi sunnah, mandi malam Ramadan, mandi Jumat, itu harus niat. Artinya harus itu ya harus kita niati biar mandi kita jadi ibadah. Ada kadang mandi itu tidak harus niat, apa nggak diniat itu sudah jadi ibadah sah, seperti mandinya mayit. Orang mandikan mayit wajib kan mandinya kan ya, memandikannya. Apa harus niat? Tidak harus niat, apa nggak cukup mandikan mayit itu. Tapi sunat niat lah. Ini kalau mandi itu maksudnya begitu. Jadi yang mandi syar'an itu mengalirnya air ke seluruh badan disertai niat. Walaupun niatnya tidak harus, tidak wajib, walaupun hanya sunnah. Makanya fayaqul ghuslul mayyit. Mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan mandi, ini disebutkan. Pertama al-mautu, kematian, itu mewajibkan mandi. Cuma yang kena khitab yang hidup, bukan yang mati. Sehingga kalau ada orang mati tenggelam, mati kena tsunami atau karang, naik kapal karang, atau jatuh dari pesawat atau yang lain, itu nas'alullah al-afiyah, mati tenggelam ada di air, apa sudah cukup? Tidak usah dimandikan? Enggak, tetap wajib mandi, wajib dimandikan oleh yang hidup, karena yang mukhatab yang hidup itu ini tenggelam dia di air, maka tetap harus dimandikan, kecuali yaitu jika mayitnya meninggal, jelas meninggal, kemudian dia memandikan dirinya sendiri, seperti Al-Imam Ahmad Al-Badawi, Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Nah, ini salah satu tokoh sufi yang ketika meninggal setelah itu mandi sendiri karena makan itu cukup kalau seperti itu. Tapi kalau mati tenggelam tidak cukup. Nah, kalau jelas meninggal kemudian karomah memandikan dirinya sendiri cukup. Nah, jadi mati ini yang pertama. Kemudian yang kedua al-haidu, yang ketiga nifas, haid dan nifas. Ini wajib mandi. Tapi kalau sudah mampet, kalau belum mampet, niat mandi toharoh haram. Nifas
belum mantap niat mandi toharoh haram. Tapi kalau niat mandi kepingin seger nggak masalah, niat mandi kepingin bersih nggak apa-apa. Tapi kalau niat mandi ibadah tidak boleh. Perempuan haid termasuk yang haram bagi perempuan haid nifas adalah at-toharoh biniyati ta'abbud, toharoh dengan niat ibadah, baik toharoh wajibah niat menghilangkan hadas besar. Misalnya perempuan nifas kan orang melahirkan wajib mandi, setelah melahirkan langsung keluar darah nifas. Nah dia, saya kan tadi melahirkan wajib mandi, sekarang masih nifas, saya niati mandi untuk wiladah, tadi tidak boleh, haram. Termasuk haramnya perempuan haid nifas adalah at-toharoh biniyati ta'abbud, walaupun mandi sunnah tidak boleh. Perempuan haid atau nifas hari Jumat niat mandi Jumat, niat menghadiri Jumat, tidak salah, bisa, tidak boleh sholat kok. Mandi niat mandi menghadiri Jumat tak boleh. Tapi ada beberapa pengecualian mandi-mandi yang tetap disunahkan bagi perempuan haid dan nifas, seperti mandi Id, mandi hari raya itu tetap sunnah walaupun dia haid, walaupun dia nifas, sunnah mandi untuk menghormati hari raya. Jadi kalau jam mantap haid dan nifasnya baru wajib mandi. Ini yang ketiga, haid nifas. Kemudian yang keempat, wal wiladati, melahirkan, itu wajib mandi walaupun melahirkannya tidak sesuai, tidak normal, pakai sesar, wajib mandi juga. Itu melahirkan ini tidak harus bentuk bayi yang sempurna, walau alaqatan wa mudghatan wa marutubah, walaupun dia hanya melahirkan segumpal darah atau segumpal daging. Itu walaupun bila rutubah, kering, tidak mungkin. Seandainya ada bayi lahir itu kering, nggak ada basah-basahnya sama sekali, tetap wajib mandi. Nah, jadi wiladah itu mewajibkan mandi. Alasannya karena itu mani yang munakid, karena anak itu kan asalnya dari mani, keluarnya mani kan mewajibkan mandi. Begitu juga keluarnya anak atau calon anak yang masih berupa segumpal darah atau segumpal daging mewajibkan mandi. Kalau berbentuk manusia sempurna, lahir dalam keadaan hidup atau mati, wajib mandi, tidak usah pakai nanya ke sana ke sini, enggak. Tapi kalau berupa alaqah atau mudghah, ada orang keguguran masih segumpal darah atau segumpal daging, maka dia terkena kewajiban mandi dengan catatan kata bidan ini calon bayi. Jadi ada informasi dari orang yang ngerti kobilah itu istilahnya sekarang itu bisa dukun bayi, bisa dokter spesialis kandungan SPUG atau di bidan. Jadi orang yang ngerti itu ngasih tahu kalau ini calon bayi baru wajib mandi. Kalau ada orang mengeluarkan segumpal darah, segumpal daging, dia nggak tahu ini calon bayi apa enggak, mau nanya ke bidan ditinggal sebentar, nggak ada, dibawa kucing, dimakan kucing misalnya, ya tidak wajib mandi. Itu tidak ada kewajiban mandi. Itu wajib mandi jika itu akhbarat qabilatun annahuma aslu adamin, dengan catatan ada informasi dari qabilah itu seperti dukun bayi atau bidan, bahwa itu cikal bakal manusia, baru wajib mandi. Begitu juga darah yang keluar setelahnya dikatakan nifas, dengan catatan ada darah nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan, itu dikatakan darah nifas dengan catatan kalau yang keluar itu alaqah atau mudghah, harus ada informasi dari kabilah kalau itu calon bayi. Kalau belum ada informasi terus hilang diambil kucing, maka tidak dianggap nifas darah itu, tidak dianggap nifas. Ada ya? Nah, itu. Kenapa harus nanya ada informasi? Karena tidak sembarang orang tahu keluar darah bukan berarti calon bayi, bisa jadi itu penyakit. Ya, itu. Keluar segumpal daging bukan berarti calon bayi, nggak tahu, bisa jadi itu tumor atau apa tadi makan cilok dari punya misalnya. Nggak mungkin lah jalan keluarnya beda. Seandainya begitu ya. Karena itu perlu informasi dari qabilah. Kemudian walaupun tadi itu walaupun sesar tidak melalui jalan normal, tetap wajib mandi. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima yang wajibkan mandi, wal janabatu, janabat ini wajibkan mandi. Orang janabat itu sebabnya dua, ima keluarnya mani, baik keluarnya mani ini gara-gara mimpi atau tidak mimpi terjaga, baik disebabkan mubasyarah atau ihtilam atau apa saja, pokok keluarnya mani sebab apapun mewajibkan mandi. Satu. Kedua, penyebab janabat adalah jima walaupun tidak sampai keluar mani. Itu jima walaupun tidak sampai keluar mani, itu mewajibkan mandi. Jadi wal janabatu ini termasuk mewajibkan mandi adalah janabah.
Janabah itu sebabnya apa? Ini diterangkan. Pertama, janabah itu sebabnya bihurujil mani, sebab keluarnya mani. Sebab keluarnya mani. Mani yang mewajibkan mandi itu mani seseorang, jadi mani dia sendiri, mani syakhsi nafsihi al-kharij li awwali marrah. Itu mani orang itu sendiri yang keluar pertama kali, itu yang mewajibkan mandi. Tapi kalau bukan maninya sendiri, maninya orang, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Contoh, ada seorang perempuan memasukkan mani suaminya, nggak melakukan hubungan, nggak wajib, enggak. Jadi mani suaminya mimpi misalnya, tidur mimpi keluar mani, oleh istrinya dimasukkan kepada kemaliannya, diambil oleh istrinya, dimasukkan ke kemaliannya pakai sedotan atau apa, ala pilihan dimasukkan, dapat 10 menit keluar lagi, maka dipastikan ini bukan maninya bukan maninya dia, tapi maninya suami. Si istri tidak wajib mandi. Kenapa? Mani yang mewajibkan mandi itu adalah mani syakhsi nafsihi, maninya dia sendiri, bukan maninya orang. Kemudian yang keluar pertama kali beda kalau keluar kedua kali. Artinya keluar kedua kali itu bukan sekarang keluar mani, nanti keluar mani lagi, sama-sama wajibkan mandi kalau begitu. Yang keluar kedua kali itu maksudnya mani sudah keluar, dimasukkan lagi, keluar lagi. Keluar yang pertama tadi mewajibkan mandi, keluar yang kedua kali tidak mewajibkan mandi. Misal laki atau perempuan keluar mani, kemudian diambil, dimasukkan pakai alat, pakai sedotan atau apa, dapat 10 menit keluar lagi. Keluar pertama tadi yang mewajibkan mandi. Kalau kemudian dia sudah mandi, kok keluar lagi tadi, karena kalau dimasukkan tidak wajib mandi. Karena apa? Keluarnya kedua kali. Itu mani syakhsi nafsihi al-kharij li awwali marrah. Terus ada perkara sering ditanyakan, kalau maninya dia sendiri wajib mandi, kalau maninya orang tidak wajib mandi. Kayak tadi itu, istri yang memasukkan mani suaminya kemudian keluar, maka tidak wajib mandi. Kalau campur wajib mandi. Kalau yang keluar itu campur, maninya istri dengan maninya suami, wajib mandi. Wajib mandi. Sering ditanyakan, kalau ada perempuan zina, itu di zina, mandi. Setelah mandi setengah jam kemudian keluar mani, wajib mandi lagi atau enggak? Tafsir. Jika ketika jima tadi itu si perempuan ini qadhat syahwataha, bahasa kitabnya itu qadhat syahwataha, jadi dia mendapatkan syahwatnya, melaksanakan syahwatnya. Artinya melaksanakan syahwatnya itu apa? Ditafsiri oleh Qurdi, maksudnya al-hasala minha al-imna, dia sampai keluar mani memang. Jadi sampai keluar mani, artinya dia sampai ejakulasi istilahnya. Si perempuan ini ejakulasi. Gitu. Jadi kalau si perempuan ketika dijima dia keluar mani, kemudian dia mandi, dapat 1 jam keluar lagi, wajib mandi lagi. Kenapa? Yang keluar ini berarti campuran antara maninya dia dengan mani suami. Tapi kalau si perempuan yang dijima itu langkap di syahwatah, tidak mendapatkan syahwatnya, artinya tidak inna, tidak sampai keluar mani ketika dijima. Contoh, dia tidur dijima tak bangun, tak sadar, tidur model apa ini ya? Tidak bangun sampai selesai. Atau misalnya dia belum waktunya keluar mani, minimal keluar mani kan umur 9 ya. Ini istri masih kecil, umur 8, kurangnya masih jauh, dijima. Dipastikan dia kalau keluar mani, belum waktunya keluar mani, umur 8 dijima, kemudian mandi, dia wajib mandi karena jima itu mewajibkan mandi walaupun tak keluar mandi dia. 1 jam setelah mandi keluar lagi mandi, tidak wajib mandi lagi dia. Kenapa? Dipastikan ini mandinya suami, bukan mandinya istri, bukan campuran juga. Kenapa? Karena si istri belum waktunya keluar mani. Paham ya? Nah itu. Kemudian mani itu ada tanda-tandanya.
Jadi kalau orang itu yakin itu mani, ya sudah selesai. Ketika ragu, ya silakan dilihat tanda-tandanya itu. Tandanya mani itu wa yu'raf bi tadaffuqihi aw ladzatin bi khurujihi aw rihi ajinin rabban aw bayadi baydin jafan. Ini jadi mani itu tandanya imma wa yu'raf bi tadaffuqihi, diketahui dengan ketika keluar itu tadaffuq. Tadaffuq itu apa? Ayyakhruj dafa'atin laisa dafa'atan wahidan. Beda kalau kencing, orang kencing kan serang gitu kan, enggak nyendat-nyendat, enggak begitu. Nah, itu tadaffuq itu. Jadi keluarnya itu bertahap, bukan kayak kencing itu. Enggak begitu. Itu tandanya berarti mani. Walaupun ketika keluar enggak ada rasanya apa-apa, enggak ada rasa apa-apa. Bapak kalau keluarnya model begitu berarti mani. Itu tanda pertama mani. Walaupun baunya enggak bau mani, walaupun warnanya enggak warna mani, warnanya hijau kayak jus alpukat misalnya, warnanya hijau kayak jus alpukat, ketika keluar enggak ada rasa enak, tapi taruh keluarnya tadaffuq mani berarti. Itu. Jadi cukup salah satu, enggak harus tiga-tiganya. Cukup salah satu ada sudah itu berarti mani. Nah, kemudian tanda yang kedua, aulat berarti dikhurujihi, ketika keluar terasa enak. Beda dengan madi, dengan kencing atau wadi, keluarnya tidak ada rasa apa-apa, tidak terasa enak. Kalau mana keluarnya rasa enak, sudah berarti itu mani. Walaupun tidak tadaffuq, keluarnya kencing, tapi terasa enak ya. Keluarnya tidak tadaffuq, terus baunya tidak bau mani, warnanya juga tidak warna mani, tidak kental seperti mani. Pokoknya salah satu tanda sudah mani. Ini yang kedua, ladzatin bi khuruji. Yang ketiga, aurihi ajinin rabban, bau adonan roti kalau mani itu masih basah. Jadi kalau mani itu masih basah, bau adonan roti. Adonan roti yang terbuat dari apa? Dari gandum, bukan dari tepung beras. Yang dari tepung dan gandum. Riha ajini burin, atau inahlin, atau apa? Tolak nahl. Tolak nahl itu apa? Kurma itu ada kurma jantan, ada kurma betina. Itu. Ada kurma jantan, ada kurma betina. Nah, kurma betina ini yang berbuah, yang menghasilkan buah. Jadi ada kayak begini, kayak ontongnya pisang, ya, begini asalnya. Nah itu, nanti pecah, terang. Nah, pecah itu, ya itu biji-biji kurma, ada tangkai-tangkainya, ya. Nah itu. Jadi kalau kepingin bagus panennya, harus dikawinkan kurma itu. Ya apa? Yang jantan ada juga begitu. Nah, nanti ada bubuknya. Kalau yang jantan itu di dalamnya itu ada bubuk. Ma'ruf di Tarim itu disebut tolak nahl, tal'un nahli. Jadi bubuk itu berbentuk bubuk. Persis nah itu sudah. Nah itu, baunya persis. Dan itu untuk obat kesuburan. Kalau orang ada suami misalnya kurang subur, atau istri kurang subur, konsumsi itu, insya Allah subur. Sudah punya anak kalau orang nggak subur. Nah, itu. Nah, suruh mengkonsumsi itu, baunya persis dalam ini itu sudah. Banyak dijual di Hadramaut itu banyak dijual. Jadi bubuk itu. Lah ini digunakan untuk apa? Ini untuk mengawinkan kurma. Jadi bubuk itu diambil, nanti ditaburkan begitu ke yang pohon betina. Jadi ada kurma jantan, ada kurma betina. Kayak salah itu ada salah jantan, ada salah betina. Jadi kembangnya salah jantan harus ditaruh di kembangnya salah betina biar bagus. Kalau tidak begitu tidak jadi nanti. Kurma juga begitu. Nah, itu. Jadi bubuk itu diambil, ditabur-taburkan atau dengan angin. Kalau kos angin, ke bawah angin itu bisa. Nah, itu. Tapi biasanya itu diambil, ditabur-taburkan ke yang kurma betina. Nanti bagus buahnya. Nah itu namanya tal'un nahli. Jadi mani itu termasuk tandanya adalah kalau masih basah roban ini halnya mani. Kalau mani itu dalam keadaan basah, maka baunya mirip dengan adonan roti gandum atau tal'un nahl. Itu yang bakar yang jantan. Al-ruhi al-bayadi baydun jafan. Kalau mani itu kering, jafan halnya mani. Kalau mani itu kering, baunya seperti putihnya telur. Bukan putihnya telur yang kering, maninya kering. Mani itu kalau kering, baunya mirip putih telur. Tahu kan baunya putih telur, amis kan ya? Nah, mani itu kalau kering, baunya itu amis tapi tidak parah. Tapi kalau masih basah, itu parah amisnya. Karena itu mirip
talun nakhl atau apa tadi adonan roti dari tepung gandum. Nah, ini cukup salah satu dari tiga ini. Tidak harus tiga-tiganya kumpul. Adapun mani itu kental itu kebiasaan. Warnanya ya warna yang maruf itu kebiasaan. Seandainya warnanya itu hijau atau warna misalnya, apa ini misalnya, pokok ada salah satu dari tiga sifat ini cukup. Tadafuk keluarnya bertahap, terasa enak ketika keluar, atau dari baunya. Kalau masih basah bau ada roti gandum, atau talun nakhl. Kalau kering bau apa? Putihnya ada telur. Ini sudah telur apa? Telur ayam, bukan telur bebek. Lebih amis kalau telur bebek. Bukan telur angsa, bukan, tapi telur ayam, tidak terlalu amis. Ini kalau kering. Kalau tiga-tiganya ini tidak ada, maka bukan mani berarti. Kalau tiga-tiganya ini tidak ada, maka bukan mani. Sehingga tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Kalau bingung apa? Biasanya orang-orang baru balik itu bingung. Nah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau bingung bagaimana? Ini mani apa bukan? Itu. Ini mani apa bukan? Maka boleh-boleh. Itu. Jadi kalau bingung ini mani apa bukan? Boleh-boleh. Walaupun milihnya nggak pakai ijtihad, walau di tasyahi, bahasa kitabnya walau di tasyahi. Walaupun milihnya itu ikuti selera. Jadi ada cairan itu keluar dari kemaluan. Setelah dia mempelajari tanda-tandanya itu, ketika dia mempelajari tanda-tandanya, kalau jelas ya sudah, jadi mani. Ini enggak, bingung dia. Mani apa bukan ya? Itu. Dia bingung menentukan ini mani apa bukan. Mani apa mandi? Kalau mani enggak najis, tapi mewajibkan mandi. Kalau mandi najis, tidak wajib mandi. Maka harus milih apa? Terserah milih yang mana. Tidak harus ijtihad, walau bitasyahi, walaupun berdasar selera. Oh, musimnya dingin, malas mandi, lebih baik milih jadikan mandi aja. Lu berarti kan sarungnya najis, gampang nyucinya, dikerin, siram air, beres, suci sudah. Yang penting nggak mandi. Fungkan sesuai selera. Seleranya malas mandi, akhirnya milih mandi. Atau waktu pas panas ini, mati lampu lagi ya. Pas panas, mati lampu, gak ada kipas, kepingin mandi, milih mandi aja biar mandi. Terserah kalau dites. Jadi kalau bingung, terserah mau menjadikan mani atau mandi. Ada pertanyaan? Minggu talun nakhl menika harus jantan nih. Harus jantan. Iya jantan. Yang ada memangnya jantan. Bukan muo nami jantan. Enggak. Kayak salak lanang, kayak salak jantan, tidak berbuah. Yang lain? Ada lagi, Fadil? Kalau keluarnya itu apa namanya? Bahasa Indonesia. Kalau keluarnya itu belum tuntas, suami pun siram, Bahasa Indonesia. sudah mandi, terus setelah sholat, lo kayak mini gitu, dilihat, keluar lagi. Itu Mandi lagi. Ya mandi lagi, wajib mandi lagi. Kan bukan pertama kali. Pertama keluar dia. Pernah keluar dah, yang sekarang itu. Yang sekarang keluar itu sudah pernah keluar apa enggak? Belum. Ya berarti pertama kali. Keluarnya dia pertama kali. Kan sudah terang kan tadi kan maksudnya kan? Maksudnya keluar pertama kali kan? Dia belum pernah keluar, berarti keluar pertama. Ini kedua.
Nah, ngitung gitu ya seumur hidup wajib mandi sekali toh ya. Dia keluarnya pertama kali, belum pernah keluar. Itu maksudnya keluar pertama kali. Keluar kedua sudah pernah keluar, dimasukkan lagi, keluar lagi. Kan sudah diterangkan gitu tadi. Berarti di dalam itu belum keluar gitu. Tadi kan diterangkan kan? Sudah kan tadi? Nah, gitu. Dia keluarnya baru pertama. Halo? Rekam lagi. Tetap merekam. Gelap-gelapannya. Itu yang boleh milih misalnya ketika bangun tidur itu ketika lihat di sarung, walaupun itu banyak maksudnya. Pokoknya dia bingung, artinya melihat tanda-tanda ini dia ragu, tidak yakin. Lalu ada salah satu tanda, yakin salah satu tandanya ada, nggak bisa. Nah, itu. Ketika dia kebingungan, ini mani apa bukan, dilihat diurut tandanya satu itu. Tatafuk ya nggak tahu, misalnya bangun tidur nggak tahu tatafuk apa enggak. Perasaannya tadi keluar apa enggak ya nggak tahu juga, karena dia tiba-tiba bangun kok basah seperti itu. Kemudian berarti sisa aromanya, baunya, dia kebingungan juga. Ini bau mana apa enggak tahu, bingung ya. Maka yaitu tadi boleh pilih. Kalau campur Apa mencampur? baunya kayak mana, kayak ada pesing-pesingnya gitu. Ada bau mani atau enggak? Ada, Ya sudah. ada pesingnya juga. Ya sudah, ada bau mani. Oh, kalau udah ada bau mani ya sudah. Ada lagi? Ada. Nah, ini kita selesaikan yang kedua. Jadi yang ke apa berarti tadi? Kelima ya. Penyebab mandi yang kelima itu janabah. Janabah itu sebabnya satu keluar mani. Kedua, wa bi'ila jil hasyafati au qadriha fi farjin. Nah, penyebab janabah ini rangkaian dari janabah. Jadi janabah itu sebabnya dua. Ima keluar mani walaupun tanpa memasukkan hasyafah. Nah, atau tidak keluar mani tapi memasukkan hasyafah. Jadi memasukkan hasyafah atau seukuran hasyafah. Seukuran hasyafah ini bagi orang yang tidak punya hasyafah. Nah, jadi kalau orang punya hasyafah, yang memasukkan hasyafah itu yang menyebabkan janabah. Kalau tidak punya hasyafah, yang masuk seukuran hasyafah. Seukuran hafal saya standar, nggak tahu berapa standar SNI-nya. Kalau orang hasyafahnya berpotong, kalau orang hasyafahnya berpotong, maka memasukkan sisanya itu yang nggak ada hasyafahnya itu tetap wajib junub, asal yang masuk itu panjangnya seukuran hasyafah standar. Itu malah ukuran standarnya berapa. Nah, itu wajib mandi. Fi farjin, di dalam farji. Ini wajibkan mandi. Walaupun nggak sampai keluar mandi, itu. Walau tuburan, walaupun di dalam tubuh, sodomi misalnya, itu juga dikatakan farji, mewajibkan mandi. Al farji mayitun atau farjinya mayit, mewajibkan mandi. Mayitnya tidak usah diulang mandinya. Jadi mayit habis di apa? Habis dimandikan. Udah setelah dimandikan dijima. Itu baik laki atau perempuan. Laki misalnya mayitnya dimasukkan oleh istrinya misalnya. Nah, maka mandinya mayit tidak usah diulang. Yang junub yang perempuan, atau mayitnya perempuan dijima oleh suaminya setelah dimandikan, tidak usah diulangi mandinya mayit karena sudah tidak mukallaf. Yang wajib mandi yang hidup. Al farjinya itu atau farjinya binatang junub, binatangnya tidak usah mandi, tidak mukallaf. Yang manusianya yang wajib mandi. Ini semuanya walaupun masukkan hasyafah itu baik yang halal, yang haram atau syubhat, tidak terpengaruh. Semuanya menyebabkan janabah dan mewajibkan mandi, baik watinya itu wati yang halal, yang haram atau yang syubhat. Nah, jadi memasukkan hasyafah. Kalau yang masuk nggak sampai seukuran hasyafah, tidak wajib mandi. Orang ada hasyafahnya, dimasukkan separuh atau 3/4 misalnya, tidak wajib mandi. Kalau nggak keluar mani, kalau keluar mani ya tadi itu. Jadi masukkan keseluruhan hasyafah itu tidak wajib mandi. Kalau seluruh hasyafah masuk baru mandi. Kalau orang nggak punya hasyafah ya tadi itu, yang masuk sisa yang ada seukuran panjangnya hasyafah itu mewajibkan mandi. Kalau nggak sampai seukuran itu tidak mewajibkan mandi. Di dalam farji apapun itu mewajibkan mandi.
walau dukuran au farji mayyitin au bahimah. Nah, itu wajibkan mandi. Kemudian apa? Wa ru'yatul mani fi sabihi au firashin la yanamu fihi ghairuh. Nah, ini yang nyambung dengan tadi. Ini bukan tambahan baru ini. Jadi termasuk yang wajibkan mandi kan berarti berapa tadi? 5 ya. Bisa dianggap 5, bisa dianggap 6. Mati, kemudian haid, nifas, melahirkan, janabah. Janabah isinya 2, berarti ini 6. Yang nomor 5 tadi apa? Janabah sebab keluarnya mani. Maninya dia sendiri. Ya, maninya dia sendiri. Kalau yakin itu maninya dia, wajib mandi. Apa harus yakin? Enggak, al-dhannan. Mani syakhsi nafsihi, yakinan, yakin dia memang keluarnya maninya dia, atau dhannan. Itu juga wajib mandi. Apa dhannan itu contohnya? Wa ru'yatul mani fi thawbihi. Ada orang yang mani pada pakaiannya, au firashin atau di ranjangnya, la yanamu fihi ghairuh. Yang pakaian ini tidak pernah dipakai oleh orang lain, tidur di kamar itu tidak ada yang tidur selain dia. Ya dia tidur di kamar sendirian dikunci. Tidak mungkin ada orang lain. Tiba-tiba di pakaiannya ada mani, di ranjangnya ada mani. Maninya siapa lagi terus? Nah itu. Lu saya tidak yakin. Iya tapi zonku tidak dugaan kuat ini maninya ya maninya siapa terus? Di pakaiannya dia, di ranjangnya dia. Tidak ada yang tidur lagi di situ. Allah. Kalau mungkin maninya orang lain beda lagi. Istri misalnya bangun-bangun basah. Ya ulah suaminya berarti ya. Nah, itu enggak sadar ya. Itu beda lagi. Ini enggak tidur lagi selain dia. Nah, ini berarti zon namanya dia. Ini yang yang tadi itu. Jadi melihat mani di pakaian atau ranjangnya yang tidak ada orang tidur selain dia di situ. Ini berarti menimbulkan zon itu maninya dia. Maka wajib mandi. Kemudian wa yahrumu bil janabah ma yahrum bil hadas. Haram sebab janabah apapun yang haram sebab hadas kecil. Kemarin yang haram sebab hadas kecil berapa? 4. Salat wajib atau sunnah, atau sesuatu yang fi hukmis salat seperti sujud tilawah, sujud syukur. Kedua tawaf wajib atau sunnah. Ketiga megang mushaf. Keempat membawa mushaf dengan penjelasan panjang kemarin itu berlaku juga di sini. Itu semuanya haram. 4-4-nya itu ditambah 2. Mayah yang berada semuanya haram. Ditambah lagi yang kelima, wa muksun fil masjid, diem di masjid. Walaupun sekurang rumahnya orang junub haram. Nah itu ada di masjid. Wa taraddudun fihi li udhrin, atau taraddud mondar-mandir. Itu mondar-mandir itu dianggap seperti diem. Walaupun tidak diem plus. Masuk dari pintu utara menuju ke selatan, balik lagi ke pintu utara lagi. Ini taraddud. Taraddud tidak harus muter-muter lama. Pokok dari masuk dari pintu utara ke selatan balik ke pintu utara lagi, itu sudah dianggap taraddud haram bagi orang junub. Kalau lighairi udhrin, kalau ada udzur maka ya tidak apa-apa. Nah, kalau ada udzur misalnya dia sembunyi ada di masjid karena itu aman, ada rampok atau apa, kalau sembunyi di masjid aman. Kalau keluar bahaya dia. Nah, maka ketika udzur tidak masalah. Kalau tidak ada udzur haram. Nah, beda kalau lewat tol. Kalau lewat tol tidak haram. Jadi orang junub hanya lewat. Dia masuk pintu utara, keluar pintu selatan, junub tidak haram. Walaupun tidak ada hajat, tidak haram. Kalau taraddud haram seperti diem. Ini yang ke-5. Yang ke-6, wa qiraatul Quran biqasdi qiraah, membaca Quran niat baca Quran. Ini yang haram. Kalau baca ayat Quran niat untuk tahsin, penjagaan diri dari gangguan setan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau baca Quran niat baca wirid kayak di Ratul Hadad. Jadi ada orang junub baca Ratul Hadad, kan ada Fatihah, ada surat Al-Ikhlas, Ma'uwidaten. Niatnya niat wirid, tidak niat baca Quran, tidak apa-apa. Yang haram biqasdil qiraah, dengan tujuan Quran. Berarti kalau tidak ada tujuan Quran tidak haram. Nah, tujuan Quran itu gimana? Tujuan wirid. Atau tidak tujuan apa-apa, tiba-tiba bunyi gitu. Kok saya baca ayat ya? Tidak niat baca Quran. Jadi ada orang junub dia baca ayat, tidak ada yang baca Quran, yang baca wirid. Habis belum? Anak kok baca ayat? Tidak apa-apa. Yang haram kalau tujuan baca Quran itu. Tujuan tahafud, tahasun dan benar salah. Tahafud bukan menjaga hafalan. Ini sebagian orang paham begitu. Tidak, bukan itu. Tahafud itu bukan perempuan hafidah waktu haid
mau terus Quran biar gak lupa, enggak, bukan itu. Biar gak lupa hafalannya, memperkuat hafalan, bukan itu. Tahafud itu upaya penjagaan di diri. Jadi at-tahassun wa tahafud ini ataf tafsir. Jadi upaya penjagaan diri dari gangguan setan, misalnya dari wasawis syaitan atau yang lain. Baca kursi karena dia merasa serem, misalnya. Ali, gitu. Nah, jadi itu tidak apa-apa. Yang haram bagi orang junub membaca Quran di qasdil qiraah, dengan niat baca Quran saja atau baca Quran terus wirid. Jadi kalau baca Fatihahnya rotib, yang niat baca Quran terus niat wirid, haram. Jangan pernah niat Al-Quran kalau junub, haid atau nifas.